Hingga saat ini, hipertensi masih menjadi faktor risiko penyebab kematian yang tertinggi di seluruh dunia. Diperkirakan 1 dari 5 wanita memiliki hipertensi, bahkan 1 dari 4 laki-laki memiliki hipertensi. Oleh karena itu, pengukuran tekanan darah yang akurat memegang peranan penting dalam manajemen hipertensi. Akurasi dalam pengukuran maupun interpretasi hasil pengukuran hipertensi dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan diagnosis maupun treatment. Kondisi pasien merupakan faktor sentral yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran tekanan darah. Dalam video sebelumnya, teman-teman dapat memahami bagaimana kondisi pasien seperti posisi tubuh, posisi lengan, posisi tungkai, hingga aktivitas sesaat maupun saat pemeriksaan dapat mempengaruhi tekanan darah dan komponen fisiologis yang berkontribusi dalam pengaturan tekanan darah, termasuk frekuensi denyut nadi. Dalam praktikum kali ini, teman-teman akan mengamati perbedaan tekanan darah dan frekuensi denyut nadi pada beberapa kondisi dan posisi pasien. Nah, bagaimana langkah-langkah praktikumnya? Mari kita simak video berikut ini. Pengukuran tekanan darah dan denyut nadi pada posisi duduk saat diam. Assalamualaikum Nabil. In this day you will check your blood pressure. Pastikan pasien sudah duduk tenang setidaknya 5 menit. Posisikan pasien dengan punggung tersangga, lengan bawah tersangga di atas meja, tungkai tidak menyilang, dengan kaki menyentuh lantai. At the beginning, you must raise your hand here. Yeah, just relax. Okay. Pasang manset pada lengan atas pasien. Usahakan agar lengan atas tidak tertutup kain. Letakkan penanda arteri tepat pada arteri brachialis. Pastikan manset melingkari dengan pas pada lengan atas pasien yang ditandai dengan jarak antara manset dan kulit tidak lebih dari 2 jari. Pastikan ujung distal manset berada 1-2 cm di atas fossa cubiti. Pastikan lengan bawah pasien rileks tersangga dengan baik, sehingga bagian tengah manset tepat setinggi posisi jantung. Jika tinggi meja tidak mendukung, dapat diberikan tambahan bantalan. Relax, and you cannot speaking during the examination. Just keep calm. Suara pemeriksa berkomunikasi kepada pasien agar pasien tidak berbicara selama pemeriksaan. We can start. Suara pemeriksa memohon izin kepada pasien untuk memulai memeriksa. Lakukan minimal 2 kali pengukuran pada posisi dan kondisi yang sama dengan jarak antar pengukuran 1-2 menit. Pengukuran tekanan darah dan denyut nadi pada posisi duduk saat berbicara. Sekitar 1-2 menit setelah menyelesaikan pengukuran di atas, dalam posisi yang sama, minta pasien membaca dengan bersuara atau berbicara saat dilakukan pengukuran tekanan darah. Yeah, Nabil, you will start in the measure your blood pressure. Just sitting your hand on the table. You can sitting your hand. We can wear this. Just raise your t-shirt up, and then we will examine your hand. We will make 2 fingers above the peripheral nerve, as right here. You can make the instruction. Yeah, can relaxation Nabil. Yeah, we will start in the exam. You can study how can start in this exam or what the exam is. Aktifkan mesin pengukur tekanan darah otomatis sesuai instruksi pabrikan. Lakukan minimal 2 kali pengukuran pada posisi dan kondisi yang sama dengan jarak antar pengukuran 1-2 menit. Pengukuran tekanan darah dan denyut nadi pada posisi berbaring.
Pastikan pasien sudah berbaring tenang setidaknya 5 menit. I will check your blood pressure. Just relax and we will raise your t-shirt to up. Yeah. Just here. Pastikan manset masih melingkari dengan pas pada lengan atas pasien yang ditandai dengan jarak antara manset dan kulit tidak lebih dari 2 jari dan penanda tepat berada di atas arteri brachialis. Pastikan ujung distal manset berada 1-2 cm di atas fossa cubiti. Pastikan lengan bawah pasien rileks tersangga dengan baik. Just relax and you must keep calm. You cannot speak during this examination. Suara pemeriksa meminta pasien untuk tidak berbicara selama pemeriksaan. Can start. Suara pemeriksa memohon izin kepada pasien untuk mulai memeriksa. Lakukan minimal 2 kali pengukuran pada posisi dan kondisi yang sama dengan jarak antar pengukuran 1-2 menit. Pengukuran tekanan darah dan denyut nadi pada posisi berdiri. Pastikan pasien sudah berdiri tenang setidaknya 5 menit. After 5 minutes, I will recheck the exam to be more accurate. Suara pemeriksa memohon izin kepada pasien untuk mulai memeriksa. Pastikan manset masih melingkari dengan pas pada lengan atas pasien yang ditandai dengan jarak antara manset dan kulit tidak lebih dari 2 jari dan penanda tepat berada di atas arteri brachialis. Pastikan ujung distal manset berada 1-2 cm di atas fossa cubiti. Pastikan lengan pasien rileks. Lakukan minimal 2 kali pengukuran pada posisi dan kondisi yang sama dengan jarak antar pengukuran 1-2 menit. Silakan hitung rata hasil pengukuran pada setiap posisi pasien dan kondisi. Bagaimana perbandingan rata tersebut? Mengapa dapat terjadi perbedaan hasil pengukuran? Perubahan tekanan darah dan denyut nadi pada perubahan posisi berbaring berdiri. Pastikan pasien sudah berbaring tenang setidaknya 5 menit. Pastikan manset masih melingkari dengan pas pada lengan atas pasien yang ditandai dengan jarak antara manset dan kulit tidak lebih dari 2 jari dan penanda tepat berada di atas arteri brachialis. Pastikan ujung distal manset berada 1-2 cm di atas fossa cubiti. Pastikan lengan bawah pasien rileks tersangga dengan baik. Suara pemeriksa meminta pasien untuk tidak berbicara selama pemeriksaan. I will check your blood pressure. Suara pemeriksa memohon izin kepada pasien untuk mulai memeriksa. Suara pemeriksa meminta pasien untuk segera berdiri. Setelah pasien berdiri, segera aktifkan mesin pengukur tekanan darah otomatis sesuai instruksi pabrikan. Segera catat hasil pengukuran. Minta pasien untuk berbaring dan ulangi langkah A hingga H hingga mendapatkan minimal 2 kali pengukuran. Silakan hitung selisih pengukuran antar posisi, kemudian hitung rata selisih tersebut. Interpretasikan rata perubahan tekanan darah dan denyut nadi pada pasien tersebut. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Dr. Denny Agustiningsih dari Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan membahas materi praktikum mengenai baroreseptor dan tekanan darah. Dalam praktikum kali ini, kita ingin memahami definisi tekanan darah beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, memahami peran baroreseptor dalam pengaturan tekanan darah, dan mengetahui efek perubahan posisi terhadap tekanan darah. Nah, kita akan mulai dengan apa yang dimaksud dengan tekanan darah. Tekanan darah adalah desakan darah terhadap dinding pembuluh darah terhadap luas daerah di dinding pembuluh darah akibat pompa jantung. Nah, menilik definisi tadi, maka kita akan melihat bahwa ada 3 faktor utama yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama adalah pompa jantung, pembuluh darah arteri, dan darah itu sendiri. Dari pompa jantung, yang paling berperan adalah frekuensi dan kekuatan kontraksi. Frekuensi dan kekuatan kontraksi ini yang kemudian akan mempengaruhi adanya hukum Frank-Starling terhadap fungsi pompa jantung. Kemudian dari pembuluh darah arteri yang mempengaruhi terutama adalah diameter pembuluh darah. Makin kecil atau makin besar, maka dia akan mengubah tekanan darah secara sistemik. Kemudian elastisitas dinding arteri tersebut. Nah, yang terakhir adalah darah, yaitu viskositas atau kekentalan darah dan volume darah. Nah, untuk mengukur tekanan darah, Anda sudah mempelajari di dalam praktikum tekanan darah. Ada beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi ketiga hal tadi, mempengaruhi pompa jantung, mempengaruhi pembuluh darah arteri, dan juga mempengaruhi darahnya. Faktor-faktor eksternal ini antara lain adalah usia. Makin tua usia seseorang, elastisitas dinding arteri, kekuatan kontraksi dari otot jantung makin berkurang, sehingga tekanan darah juga akan berubah dari asalnya. Kemudian jenis kelamin, juga indeks massa tubuh seseorang. Selain itu, yang sering kali luput dari perhatian seorang yang mengukur tekanan darah adalah kondisi pasien atau subjek yang diukur. Misalnya adalah subjek sedang berbicara. Ketika diukur, subjek bercerita panjang lebar, maka saat berbicara dia akan mempengaruhi frekuensi dan kekuatan kontraksi otot jantung, sehingga dia akan mempengaruhi juga tekanan darah seseorang. Atau pada orang yang menahan nafas dalam jangka yang cukup panjang. Menahan nafas ini kemudian juga akan mengaktifkan relasi antara sistem respirasi dan sistem kardiovaskuler, sehingga akan mengubah besaran dari tekanan darah seseorang. Atau juga pada orang yang sangat kesakitan sehingga yang keluar adalah banyak simpatis, banyak adrenalin, maka tekanan darah juga akan meningkat. Kemudian posisi tubuh. Posisi tubuh ini akan kita pelajari di dalam praktikum kali ini. Posisi kaki, posisi punggung, posisi lengan, baik tersangga atau tidak tersangga, menggantung di sebelah badan atau menggantung di depan badan, ini juga akan mempengaruhi tekanan darah. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kondisi kandung kemih. Kandung kemih yang sangat penuh, dia akan menekan beberapa pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Atau ketika kandung kemihnya penuh, kemudian kita menahan keinginan untuk buang air kecil, ini juga akan mempengaruhi tekanan darah. Ada konsumsi kafein, konsumsi rokok, kemudian juga yang harus diperhatikan adalah ukuran dari manset. Ukuran manset ini tidak standar, ada ukuran untuk anak-anak, dewasa, orang dengan lingkar lengan yang kecil dan lingkar lengan yang besar, sehingga manset ini harus disesuaikan karena manset inilah yang nanti akan menekan pembuluh darah. Kemudian juga posisi dari manset, berapa senti harus di atas fossa cupiti, ini harus diperhitungkan betul. Nah, mengapa mengukur tekanan darah ini penting? Karena tekanan darah ini merupakan salah satu tanda vital
yang dapat menggambarkan fungsi sistem kardiovaskuler secara umum. Nah, tekanan darah ini penting karena tekanan darah inilah yang nanti akan mendorong darah mengalir di sepanjang pembuluh darah. Aliran darah akibat dorongan inilah yang kemudian akan masuk ke organ-organ di dalam tubuh yang kemudian akan mendorong suplai baik oksigen, suplai makanan maupun zat-zat yang terlarut di dalam darah. Selain itu, dia kemudian akan mengalir membawa sisa hasil metabolisme. Tekanan darah akan berubah mengikuti siklus jantung, yaitu akan ada tekanan sistolik ketika jantung memompa sekuat-kuatnya dan ada tekanan diastolik, tekanan yang terendah di pembuluh darah ketika jantung sedang relaksasi. Rata antara tekanan sistolik dan tekanan diastolik ini kita sebut sebagai mean arterial pressure, tekanan rerata. Tekanan rerata inilah yang kemudian akan menghasilkan daya dorong terhadap plasma darah ke seluruh organ melalui ruang interstisial. Rata tekanan darah ini tidak hanya tekanan sistolik ditambah tekanan diastolik dibagi dua, tetapi karena tekanan rerata ini mengikuti siklus jantung di mana fase relaksasi atau fase diastolik lebih panjang daripada fase sistolik, maka mean arterial pressure ini akan lebih mendekati pada tekanan diastolik. Nah, mean arterial pressure ini sangat tergantung pada pompa jantungnya tadi yang menghasilkan berapa banyak cardiac output dan juga pada tahanan vaskuler perifer akibat pembuluh darah tergantung pada diameter maupun elastisitasnya. Mean arterial pressure ketika sampai di organ dia akan memelihara tekanan dan volume cairan interstisial yang kalau kita ingat volume dan tekanan cairan interstisial inilah yang berperan penting dalam homeostasis. Jadi kalau mean arterial pressure bisa menjaga tekanan dan volume, maka artinya dia juga menjaga homeostasis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana perubahan posisi dapat berpengaruh terhadap perubahan tekanan darah. Yang harus diingat bahwa aliran darah itu mengikuti hukum fisika, yaitu darah mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Di dalam tubuh, tekanan tertinggi adalah di ventrikel kiri, sedangkan tekanan terendah adalah di atrium kanan. Sehingga ketika kita mengatakan darah mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, artinya kita akan mengikuti perjalanan aliran darah itu dari ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh di dalam sistemik, kemudian akan kembali ke atrium kanan. Nah, pada saat kita berbaring terlentang, maka aliran darah dari ventrikel kiri ke atrium kanan ini tidak banyak yang mempengaruhi. Tidak banyak pengaruh gravitasi yang berbeda antara seluruh bagian tubuh. Tetapi ketika kemudian kita tiba-tiba berdiri, maka apabila ada gravitasi atau gravitasi ini kemudian akan menyebabkan darah terkumpul di tubuh bagian bawah, terutama di sepertiga tubuh bagian bawah. Darah yang terkumpul ini akan menyebabkan penurunan dari darah yang kembali ke dalam jantung atau yang kita sebut sebagai venous return. Ketika venous return berkurang, maka preload atau beban di dalam ventrikel kiri dan ventrikel kanan kemudian akan menurun. Nah, preload yang menurun ini kemudian akan berpengaruh pada mekanisme Frank-Starling. Frank dan Starling mengatakan makin kuat otot itu diregangkan akan makin kuat kontraksinya. Artinya ketika preloadnya besar maka kontraksinya akan kuat. Tetapi ketika preloadnya turun, kontraksi juga pasti berkurang. Efek dari kontraksi yang berkurang ini maka volume yang bisa dikeluarkan juga berkurang, yaitu stroke volume-nya berkurang. Stroke volume berkurang, maka cardiac output-nya juga akan berkurang karena kita ingat bahwa cardiac output adalah stroke volume dikalikan dengan frekuensi denyut jantung.
Ketika cardiac output berkurang, maka aliran dan tekanan darah yang keluar dari jantung masuk ke pembuluh darah menyebabkan tekanan darah di arteri juga akan berkurang. Kondisi ini akan diindera oleh reseptor yang ada di dinding pembuluh darah. Reseptor regangan atau reseptor mekanik ini kita sebut sebagai baroreseptor. Sesungguhnya baroreseptor ada di hampir seluruh dinding pembuluh darah. Akan tetapi baroreseptor yang paling besar, yang paling dominan ada di arcus aorta dan sinus caroticus. Nah, baroreseptor ini kemudian akan mengirim pesan melalui nervus 9 dan nervus 10 ke nucleus tractus solitarius di medulla oblongata. Jawaban dari medulla oblongata adalah pengeluaran saraf simpatis meningkat dan mengurangi pengeluaran parasimpatis. Menuju kemana? Menuju ke jantung, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah arteri. Ketika parasimpatis yang menuju ke jantung dikurangi, maka yang dominan adalah simpatis. Ditambah dengan simpatis yang makin tinggi, maka frekuensi denyut jantung akan meningkat, kontraksi otot jantung akan makin kuat, sehingga cardiac output-nya kemudian akan meningkat. Selain itu, simpatis juga akan menuju ke pembuluh darah arteri di perifer menyebabkan adanya vasodilatasi. Vasodilatasi ini diharapkan akan membantu aliran darah kemudian untuk mendorong lebih kuat kembali ke dalam ventrikel kiri. Sementara di tungkai, vena-vena yang ada di tungkai ini diminta untuk melakukan konstriksi atau venokonstriksi supaya tidak terjadi pengumpulan darah di vena-vena tungkai. Selain itu, dari medulla oblongata juga akan mengirim pesan ke kelenjar adrenal untuk kemudian dikeluarkan epinefrin dan norepinefrin yang akan membantu memperkuat kerja dari saraf simpatis. Dan juga kerja ini akan menjadi kerja yang jangka cukup panjang. Dengan peningkatan cardiac output dan stroke volume, peningkatan tahanan perifer, maka tekanan darah akan meningkat. Proses ini berlangsung hanya dalam waktu 3 menit. Sehingga kalau kita ingin mengikuti, ingin melihat perubahan akibat hasil penginderaan baroreseptor tadi, maka kita harus mengukur tekanan darah ini secepat-cepatnya. Harus selesai sebelum 3 menit. Karena ketika sudah lewat dari 3 menit, maka tekanan darah sudah akan kembali ke tekanan darah yang semula. Nah, maka dalam praktikum ini kita akan membuktikan apakah kerja baroreseptor ini hiperreaktif, artinya dalam waktu kurang dari 3 menit akan terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi tidak hanya kembali ke tekanan darah semula, tapi dia akan meningkat. Karena mungkin baroreseptornya ini sangat agresif, sangat reaktif. Ada rangsang sedikit saja sudah akan bekerja berlebihan. Atau baroreseptor ini normoreaktif. Baroreseptor yang hiperreaktif ini tidak baik bagi masa depan sistem kardiovaskuler. Karena perubahan posisi ini kita lakukan setiap saat. Rangsang perubahan tekanan darah ini terjadi setiap saat. Sehingga ketika baroreseptor hiperreaktif, maka dia akan selalu memaksa simpatis untuk bekerja keras, memaksa otot jantung untuk berkontraksi, memaksa pembuluh darah, otot-otot pembuluh darah untuk berkontraksi. Jantung dan pembuluh darah adalah organ yang elastis. Sehingga ketika dia dipaksa terus-menerus untuk bekerja, maka jaringan elastis ini akan mudah berubah menjadi jaringan fibrus. Sehingga ketika kita melihat ada baroreseptor yang hiperreaktif, maka kadang kita akan meramalkan, kita akan memprediksi bahwa dalam waktu 5-10 tahun ke depan apabila tidak ada perbaikan dalam mekanisme kerja baroreseptor, dalam sensitivitas baroreseptor, maka orang tersebut akan menderita hipertensi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja baroreseptor, apakah dia mau jadi hiperreaktif atau dia mau menjadi normoreaktif, antara lain adalah
baroreseptor itu sendiri. Baroreseptor ini diatur, sudah diprogram secara genetik. Jadi kita hanya bisa memperbaiki jawaban dari simpatis, bukan memperbaiki baroreseptor. Tapi kita bisa memperbaiki sensitivitasnya. Jadi mengurangi supaya dia nggak sensi-sensi amat terhadap perubahan tekanan. Kemudian bagaimana simpatis dan parasimpatis, mana yang lebih dominan di dalam tubuh seseorang. Kemudian kondisi pompa jantung, pembuluh darah dan darahnya. Semua akan membantu mengatur, memperbaiki ataupun menetapkan kinerja dari baroreseptor. Nah, apabila dalam waktu 3 menit tekanan darah ini kemudian tidak kembali ke tekanan darah yang semula dan dia stabil, tetapi dia makin menurun dan penurunan ini mencapai lebih dari 20 mm air raksa untuk tekanan sistolik atau lebih dari 10 mm air raksa untuk tekanan diastolik, maka kita akan menetapkan, mendiagnosis seseorang itu menderita hipotensi ortostatik. Ya, jadi baroreseptornya tidak lagi sensitif terhadap perubahan tekanan di dinding pembuluh darah. Nah, saya kira mungkin ini yang bisa kita diskusikan, kita bahas pada hari ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi pengetahuan kita mengenai sistem kardiovaskuler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.